Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak DTV Channel Penggerakan. Semoga sobat semuanya tetap luar biasa dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan hari ini dengan format yang berbeda dari yang biasanya, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai proses pembuatan atau pemanfaatan dari jungle jagung. Diketahui bahwa sebagian besar masyarakat, terutama di desa ataupun petani, itu tidak memanfaatkan jungle jagung untuk proses selanjutnya, ya dimanfaatkan tapi dalam bentuk untuk dijadikan bahan bakar ataupun dibakar, tidak dimanfaatkan secara memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya di sini akan mencoba, saya juga sambil belajar. Saya mendapatkan info dari website dan saya praktekkan, ternyata berhasil. Itu adalah membuat jungle jagung yang tadinya tidak bermanfaat tersebut itu digunakan untuk membuat jamur. Jamurnya seperti apa akan kita lihat. Nah, seperti ini, seperti yang ada di samping saya ini, bentuknya seperti itu. Prosesnya bagaimana? Itu sangat mudah sekali, setiap orang juga bisa. Nah, yang penting kita mencoba. Saya juga trial to error. Ada juga errornya waktu mencoba itu, dimana jungle-nya itu tidak mengeluarkan jamur. Nah, saya akan sampaikan nanti apa penyebabnya. Jadi tetap di channel saya, di Pak DTV Channel Penggerakan. Untuk membuat jamur jungle, bahan utamanya tentu saja jungle, kita harus memiliki jungle. Iya. Ada beberapa bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kita mempersiapkan bonggol jagungnya. Jadi jungle-nya itu harus disiapkan. Biasanya kalau setelah panen tersebut, nanti setelah di tracer atau apa, jadi ya, dipipil namanya, dipipil. Nanti jungle-nya itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam karung. Jumlahnya itu tergantung mau membuatnya berapa. Saya akan contohkan ini seperti yang informasi yang saya dapatkan itu dengan ukuran itu adalah 5 meter kali 1 meter atau 5 meter persegi dengan tingginya itu 15 cm. Jadi medianya ketebalannya 15 cm. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan jumlah jungle-nya yang akan dibutuhkan. Tapi saran saya, karena jungle ini nanti jamurnya akan produksi tiap hari, maka agar teman-teman bisa memanennya, karena memasak jungle tiap hari tentu akan bosan, itu di ukuran 1 meter saja, yang lebih kecil. Saya waktu mempraktekkan itu dengan ukuran yang berbeda. Saya mencoba itu 2,5 meter kalikan 2 meter. Itu ternyata manennya itu sulit. Jadi maksud dari ukuran yang awalnya dari website itu 5 meter kali 1 meter itu untuk mempermudah kita untuk mengambil jamurnya untuk panen tiap hari. Karena apa? Jadi ketika jamur tersebut nanti sudah tumbuh, itu ketika panen itu kita harus bisa untuk meraih di media di paling tengah. Jadi kalau ketika panjangnya atau lebarnya itu terlalu banyak, seperti saya itu tadi 2 meter, terus panjangnya itu 2,5, lebarnya 2 meter, itu akan kesulitan untuk mengambil jamur yang berada di tengah. Jadi idealnya itu 1 meter, dan jika teman-teman itu membuatnya itu di dekat tembok, itu harus diberikan jarak untuk bisa untuk lewat, untuk nanti berputar gitu mengelilingi tempatnya itu untuk mengambil media-media yang ada, mengambil jamur-jamur yang di media-media yang ada di tengah. Oke, bahan pertama itu adalah jungle. Kita harus punya jungle dan jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi saran saya coba dulu yang ukuran 1 meter. Kalau soalnya nanti akan panen tiap hari, dan jika panen itu tidak diambil, nanti berakibat adalah medianya menjadi rusak karena menjadi hitam. Nah, hitam seperti ini saya contohkan ya. Yang kedua yang dibutuhkan itu adalah bahan untuk menumbuhkan jamurnya, itu adalah ragi tape.
itu sebanyak 7 butir. Ukuran 5 meter persegi itu sebanyak 7 butir. Kemudian bekatulnya itu sebanyak 5 kilo. Kemudian urea 1 kilo. Untuk lapisan agar menjaga kelembapan itu menggunakan karogoni ataupun kain. Kemudian menggunakan terpal untuk menutupnya, dan juga bisa menggunakan papan ataupun bambu untuk membuat rangkanya. Oke, kita akan lihat video ini. Ini adalah proses saya waktu membuat jamur janggal tersebut, dari memulai membuat tempatnya sampai nanti akan saya perlihatkan bagaimana proses untuk mencampur bahan-bahannya dan juga sampai proses panen. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah membuat dari rangka ataupun tempat untuk melakukan budidaya ini, untuk membuat jamur janggal ini. Saya menggunakan bambu dan juga nanti setiap sikunya saya berikan kayu. Ini untuk memperkuat saja bambunya ini biar tidak geser. Jadi diberikan kayu biar siku juga lebih siku. Jadi bentuknya nanti persegi. Ukurannya saya buat tadi ya 2,5 meter kalikan 2 meter. Ternyata itu tidak bagus setelah saya praktekkan. Yang bagus itu lebarnya harus 1 meter. Harus 1 meter itu untuk mempermudah kita mengambil jamur nanti di bagian tengah media. Kalau 2,5 nanti kesulitan, kita harus meraihnya itu sangat kesulitan. Kemudian setelah tempatnya jadi, kemudian dicarikan lokasi yang pas, kemudian kita akan meracik itu media untuk tumbuh dari jamurnya. Jadi bekatulnya disiapkan. Bekatulnya itu sebanyak 5 kilo. Kemudian ragi sebanyak 7 butir dihaluskan, dimasukkan ke dalam 1 ember, dihaluskan. Kemudian ureanya 1 kilo dimasukkan juga ke dalam ember. Dan yang urea 1 kilo ini, yang setengah kilo dimasukkan ke dalam ember, setengahnya itu nanti dimasukkan ke dalam air. Jadi nanti ketika menyiram itu, nanti airnya itu mengandung urea. Jadi yang dimasukkan ke dalam ember itu setengah kilo, terus bekatul 5 kilo, ragi 7 butir untuk tempat ukuran 5 meter persegi. Ini untuk lebih mudah ya, saya sesuaikan pada webnya. Ketika teman-teman nanti membuat yang ukuran 1 meter, nanti bisa disesuaikan. Misalnya 1 meter raginya 1,5 butir, kemudian bekatulnya 1 kilo, ureanya nanti bisa 2 ons ya. Dari campuran bahan-bahan yang akan digunakan untuk memacu pertumbuhan jamur tersebut, itu disebar dari separuhnya, itu disebar dulu di alasnya, dilapisi kain goni dulu tadi ataupun kain biasa, kemudian disebar secara merata, kemudian dimasukkan jamur janggelnya dengan ukuran ketebalan 15 cm. Setelah itu bagian atas kemudian disebar lagi secara merata, itu menggunakan tadi campuran ragi, bekatul sama urea. Kemudian baru disiram secara merata juga. Penyiramannya dipastikan bahwa medianya itu lembab sampai di bagian bawah. Jadi ketika disiram, kemudian nanti dicoba dibongkar. Itu di bawahnya lembab terkena air atau tidak. Jika tidak terkena air, maka harus disiram lagi sampai posisinya lembab. Nah, selanjutnya ketika sudah lembab, pastikan bahwa samping-samping dari tempat tersebut itu tertutup untuk menjaga agar suhu yang ada di dalam itu tetap panas. Jadi kuncinya kalau jamurnya ingin cepat tumbuh itu harus tempatnya panas dan juga harus lembab. Jadi panas dan lembab baru jamur akan tumbuh. Karena pertama kali saya mencoba, ada salahnya tadi, itu adalah udara yang dari dalam itu bisa keluar. Jadi bisa menembus, karena cuma dilapisi kain, bisa tembus sampai luar. Dan akhirnya selama 14 hari dipantau tidak ada jamur yang tumbuh. Ya ada cuma 1-2, tidak semuanya tumbuh itu, dan saya katakan itu belum berhasil. Kemudian medianya tempatnya itu saya tutup semuanya menggunakan karung ataupun bagor.
sehingga rapat. Saya sirami lagi dengan air, kemudian saya tutup bagian atasnya menggunakan plastik, dan itu baru berhasil. Jadi kuncinya adalah menjaga agar media tersebut tetap panas dan juga lembab. Lembab dengan melakukan penyiraman secara rutin. Panas agar diusahakan udara tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Jamur jangkil bisa dipanen pada usia 14 hari setelah proses tersebut. Setelah 14 hari akan dilakukan panen tiap hari. Jadi ketika untuk perawatannya itu jamur harus dipanen, tiap hari harus dipanen. Posisinya adalah ketika masih kuncup, jangan sampai sudah mekar. Kalau sudah mekar nanti tidak enak dimakan, dan nanti ketika mekar dia akan membentuk spora warna hitam, dan itu bisa menutupi media dan akan merusak. Dan jika nanti kuncup yang mau dipanen itu terkena sporanya, itu nanti rasanya pahit. Jadi diusahakan tiap hari itu dipanen, dan dipanennya posisinya masih kuncup. Untuk menjaga kelembapan itu bisa menggunakan urea, mencampur lagi urea dengan takaran ya 1/4 kilo, itu untuk sekali penyiraman ataupun sesuai kebutuhan. Karena nanti akan ada bau-bau amonia. Untuk menanggulangi itu bisa juga digantikan dengan air cucian beras, untuk menjaga agar jamurnya ini tetap mendapatkan nutrisi dari air cucian beras ataupun urea. Caranya sangat mudah, silakan dipraktekkan. Saya mempraktekkan, ada kekurangannya. Itu kata kuncinya tadi, bahwa menjaga agar medianya tetap panas dan juga lembab, itu jamur pasti akan tumbuh. Demikian dari saya, semoga punya manfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya nanti yang memanfaatkan jamur jangkil agar bisa paling tidak menjadi lauk menjadi lauk, bisa dimasak ya, daripada dibuang. Dia sebenarnya untuk pakan sapi, nanti akan kita ulas di sesi yang lain. Bisa lebih bermanfaat ya, paling tidak mengurangi kos kita untuk membeli lauk dari sayur keliling ya. Walaupun itu juga membeli itu juga bagus sekali untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi paling tidak kita mengurangi kos atau biaya kita operasional sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan pakan. Jadi nanti ada variasi-variasi makanan yang bisa kita manfaat dari hal-hal yang tidak dirasa dipandang itu kurang memiliki manfaat. Oke, demikian, tetap semangat dan selalu luar biasa. Tetap lihat terus channel Pak Ade TV, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.